Kalau kita mau menelusuri kisah persahabatan antara manusia dengan hewan, kita harus siap berjalan mundur, bukan ratusan, tapi puluhan ribu tahun ke belakang. Saat itu, dunia belum mengenal kota, belum mengenal sawah, apalagi internet. Bahkan bayangan tentang sepak bola pun belum ada. Alam masih liar, tak tersentuh, dan manusia hanyalah pengembara di tengah luasnya bumi. Mereka hidup mengikuti jejak musim, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bernaung di bawah cahaya api unggun, mencari nafkah dari hasil buruan, dan memungut anugerah yang diberikan hutan. Di tengah kerasnya hidup itulah, dua makhluk perlahan mendekat. Bukan karena ingin diajak selfie, tapi karena satu alasan sederhana, makanan. Dan dua makhluk itu kelak menjadi sahabat terdekat manusia, anjing, dan kucing. Mari kita mulai dari anjing. Sekitar 15.000 hingga 30.000 tahun lalu, di suatu wilayah yang diperkirakan berada di Asia Tengah atau Siberia, ada sekelompok serigala abu-abu yang mulai mendekati perkemahan manusia. Mereka bukan pemimpin kawanan, bukan pemburu tangguh. Mereka adalah serigala-serigala yang lebih jinak, yang mungkin tidak cukup ganas untuk berebut mangsa di alam liar. Mereka memilih jalan yang lebih aman, mencari sisa-sisa tulang dan daging di pinggir perkemahan manusia. Manusia waktu itu menyadari sesuatu. Serigala-serigala jinak ini tidak hanya bisa menjadi pengemis makanan, tapi juga penjaga. Mereka menggonggong atau melolong ketika ada bahaya, membantu menghalau hewan liar, bahkan ikut berburu. Perlahan, hubungan saling menguntungkan ini berkembang. Dan dari sinilah dimulai proses yang kita kenal sebagai domestikasi anjing. Domestikasi anjing adalah proses perubahan dari serigala liar menjadi anjing peliharaan melalui interaksi jangka panjang dengan manusia, sehingga perilaku, bentuk tubuh, dan sifatnya beradaptasi untuk hidup bersama manusia. Dan pada masa yang sama, manusia mulai menyilangkan anjing yang punya sifat atau kemampuan tertentu, yang cepat, yang setia, yang pandai berburu. Dari proses panjang inilah lahir ras-ras awal yang tercatat sejarah. Mari kita mengenal ras awal teman dekat manusia ini. Ada Saluki, pelari anggun dari Timur Tengah, yang dipercaya sudah menemani pemburu sejak 5.000 tahun lalu. Tubuhnya ramping, kakinya panjang dan kecepatannya luar biasa. Dahulu, Saluki dianggap hewan berharga. Bahkan di beberapa kerajaan mereka diperlakukan layaknya bangsawan. Kemudian ada Basenji dari Afrika Tengah. Basenji adalah anjing kecil yang dikenal unik karena tidak bisa menggonggong. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan suara melengking seperti nyanyian kuno. Sejak dahulu, Basenji membantu pemburu suku-suku Afrika mengejar hewan buruan di hutan lebat. Lincah, cerdas, dan mandiri, ia sering disebut anjing hutan yang bernyanyi. Selanjutnya ada anjing Afghan Hound, berbulu panjang, anggun, dan gagah. Dari pegunungan Afghanistan, konon digunakan untuk berburu kijang dan macan tutul. Kini, manusia dan anjing telah menjadi sahabat sejati. Mereka duduk di dekat api yang sama, saling membantu dalam pekerjaan, dan memberi satu sama lain rasa tenang. Itulah awal bagaimana manusia bisa akrab dengan hewan cerdas ini. Sekarang, kita beralih ke hewan lucu mengemaskan ini, yaitu kucing. Mereka datang belakangan, jauh setelah anjing menjadi sahabat manusia, sekitar 9.000 tahun lalu. Di wilayah yang kini kita kenal sebagai Mesir dan Timur Tengah, manusia mulai menetap, membangun desa, dan menyimpan hasil panen. Namun, lumbung-lumbung berisi gandum itu ternyata mengundang tamu tak diundang, tikus, yang dengan senang hati berpesta di tengah persediaan makanan. Disinilah kucing liar Afrika, Felis libica, masuk ke cerita. Mereka melihat lumbung-lumbung ini sebagai tempat berburu yang sempurna. Tikus berlimpah, dan manusia, entah sadar atau tidak, membiarkan kucing-kucing ini menetap. Petani senang karena hama berkurang. Kucing pun senang karena makanan mudah didapat.
Tidak seperti anjing yang cepat diatur, kucing tetap mempertahankan jarak dan sifat independennya. Mereka bukan pelayan manusia, tetapi partner yang datang dan pergi sesuka hati. Sampai akhirnya manusia jatuh hati pada kecantikan dan kelincahan mereka. Manusia mulai memelihara, mengagumi, bahkan menyembah mereka. Di Mesir kuno, kucing seperti Egyptian Mau dianggap suci. Bahkan ada hukuman berat bagi orang yang melukai seekor kucing. Di Asia Tenggara, lahir kucing Siam yang ramping dan elegan, menjadi penghuni istana di Thailand kuno. Dan di wilayah sekitar Ethiopia atau Mesir, ada Abyssinian, dengan bulu keemasan yang mirip warna pasir gurun. Sejak saat itu, anjing dan kucing berjalan bersama manusia melewati berbagai zaman. Dari prasejarah, ke kuil-kuil megah Mesir, ke rumah-rumah bangsawan Eropa, sampai sofa di ruang tamu kita hari ini. Mereka berubah bentuk, berubah sifat, menjadi lebih manja, atau lebih jinak. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, ikatan mereka dengan manusia. Dua makhluk yang awalnya liar, kini menjadi keluarga. Anjing, si penjaga setia. Kucing, si pemburu anggun. Dua sahabat yang telah menemani kita sejak awal peradaban, dan mungkin akan tetap ada sampai akhir zaman.